Kembali lagi untuk pembahasan TOEFL di TOEFL Booster. Kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai materi sebelumnya. Ingat, untuk menaikkan skor kita perlu konsisten, meskipun kadang skor kita tak terlalu jauh berbeda dari nilai sebelumnya. Cuman kita pastikan dengan konsisten dan istiqomah, nanti pada akhirnya kita akan bisa mencapai nilai yang kita inginkan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai adverb. Nah, sekali lagi ada beberapa jenis adverb seperti dalam tabel ini. Intinya kalau itu berupa konektor, susunannya adalah ada konektor, ada subjek, ada predikat. Jadi bisa konektor, subjek, predikat, koma, subjek, predikat. Kalau konektornya di depan. Jika di tengah, maka subjek, predikat, konektor, subjek, predikat. Nanti ada beberapa varian yang dia bisa menghilangkan subjek predikat, tapi diganti menjadi frase kata benda. Oke, kita lanjut. Pada kalimat ini, prior to discovery of anesthetic in 1846, surgery was done. Ada subjek, setelahnya koma, itu surgery was done, maka subjek yang surgery was done sebagai predikat. Lalu dalam kosong, ada kalimat lagi was still, was done sebagai kata kerja. Sehingga yang akan kita pilih, maka mencari penghubung. Karena di sana ada dua kalimat, ada dua kata kerja. Di mana satu kalimat itu hanya boleh satu kata kerja dan satu subjek. Jika tidak, maka butuh konektor. Mana yang ada konektornya? Itu pilihan A, C, dan D. Oke? Nah, kita akan memilih pilihan yang susunannya konektor, subjek, predikat, atau kata kerja. Sehingga dari A, B, C, D, yang paling tepat adalah yang A. While konektor, the patient, itu subjek, lalu ada kata kerja di kalimat yang ada di soal. Contoh ini, perhatikan dengan baik. Yang kosong itu ada sebelumnya ada berupa konektor until. Jadi nanti kita perhatikan pilihannya yang kira-kira ada susunan subjek predikat. Parent flamingos loose, itu sudah susunan subjek predikat. Sistem bisa kita abaikan. Yang ada setelah itu adalah kata until. Sehingga setelah until itu, kita perlu memilih pilihan yang susunannya subjek predikat. Sehingga pilihan A itu kurang tepat, B itu juga tepat, apalagi yang D. Hanya kata benda saja. Kalau B itu posesif, kata benda, winning yang juga tiba-tiba verb ing juga mesti tidak tepat. Sehingga yang paling tepat adalah pilihan yang C. Perhatikan dengan baik. A little fat is essential for humans. Ada yang kalimat yang kosong yang perlu kita isi. Kemudian ada kalimat retain body heat, gives muscle energy and keeps skin soft. Nah, apakah perlu tahu artinya? Tidak juga. Kalau kalimat ini akan lebih mudah kita identifikasi karena di sana ada susunan koma-koma. Di mana koma itu susunannya harus paralel. Sehingga kalau sebelum koma itu ada, setelah koma ada kata gives berupa s, ada keeps and keeps, maka kata sebelumnya mestinya adalah yang susunan kata kerja. Ya. Coba perhatikan. Nah, yang kata kerja itu adalah hanya yang C dan yang A. Yang punya susunan kata kerja, subjek kata kerja adalah yang C dan yang A. Mengapa yang C tidak tepat? Karena di sana di kalimatnya sudah ada subjek predikat. Sehingga kalau kita ingin memasukkan dua subjek dua predikat harus menggunakan konektor. Yang ada konektornya ada dua, B dan A. Tapi B salah karena tidak punya kata kerja. Sehingga pilihannya adalah yang A.
Baik, kita sekarang ke bentuk yang lain. Karena kadang-kadang kita bingung apakah menggunakan adjektif, kata sifat, atau kata keterangan. Misalnya kita punya kalimat, unlike soaps, detergent are synthetics that do not form easy biodegradable waste product. Oke. Nah, ini biasanya pada soal 16 sampai dengan nomor 40 di TOEFL. Kita mencari yang paling salah. Nah, unlike ini tepat karena dia biasanya muncul di awal atau setelahnya be. Kemudian kita, karena fokusnya sekarang pada adjektif dan adverb, sehingga kita fokus bentuknya yang adjektif dan adverb. Yang adverb mana? Belum ada. Tapi ada adjektif. Kata easy dan biodegradable. Able, are able, maka dia adjektif. Nah, adjektif itu menerangkan kata benda. Sehingga kalau ada easy di sini, lalu bergabung dengan kata sifat, maka easy-nya kurang tepat. Karena akan menjelaskan kata sifat, padahal kata sifat itu menjelaskan kata benda. Sehingga yang paling salah adalah yang D. Oke, sekarang perhatikan di kalimat ini. Sudah tidak usah fokus pada yang lain, karena sekarang kita bahas pada materi adverb dan adjektif, maka cari yang ada kata sifat atau kata keterangan. Folding, had been, common, dan more, ya. More than itu kurang presisi. Di sini jelas ada kata used, ada kata had been, dan kata common. Mengapa common itu tidak tepat? Ya, karena yang bisa menjelaskan kata kerja itu adalah kata keterangan. Itu kan they had been used, ya, that had been used, had been used sebagai kata kerja, sehingga yang bentuk yang paling tepat adalah yang commonly, bukan common. Perhatikan kembali, fokus pada bentuk kata sifat dan kata keterangan. Ada park, extreme, large, underground, dan magnificent. Maka yang di sana ada kata extreme dan large. Extreme itu kata sifat, large juga kata sifat. Sedangkan kata sifat itu hanya bisa menjelaskan kata benda. Sehingga yang kurang tepat di sana adalah yang B. Harusnya extremely. Oke. Ini lanjutannya mengenai adjektif sekalian. Bahwa adjektif itu bisa muncul tidak hanya setelahnya be, tapi setelahnya linking verb, yaitu kata yang berhubungan dengan panca indera, misalnya smell, taste, gitu ya. Itu namanya linking verb. Nanti bisa teman-teman cari di Google linking verb apa saja list-listnya. Tidak banyak. Nah, di sini ada kata smell. Smell itu berarti dia linking verb, fungsinya sama seperti to be. Maka di antara pilihan A, B, C yang paling salah adalah yang D. Dia smell itu linking verb, smell, taste itu bisa dan harus diikuti oleh kata sifat, bukan dengan kata keterangan. Adverb itu bisa menerangkan 3 hal. 1, menerangkan verb seperti pada kalimat he walked slowly dan Anna sings beautifully. Kata slowly dan beautifully merupakan kata keterangan yang di situ menerangkan kata kerja walks dan sings. Jika tidak verb, maka adverb bisa menerangkan adjektif. Misalnya, Anna is very beautiful. Atau the painting is too expensive. Kata very itu adverb, beautiful adjective. Too itu adverb, expensive adalah adjective. Atau yang ketiga, she has a beautifully written song. Kata beautifully di sana sebagai adverb menerangkan
kata sifat, yaitu written. Ingat, kalau teman-teman menemukan bentuk ketiga yang tiba-tiba ketiga atau ing, di mana tanpa didahului oleh has atau have atau be untuk yang bentuk tiga, maka dia mesti bukan kata kerja. Di kalimat ini ada kata maka itu masuk pada kata benda, sehingga dia mulai beautiful sampai so merupakan frase kata benda. Dan written itu karena tidak ada has sebelumnya tapi ada tidak pula ada be sebelumnya, maka dia pasti bukan kata kerja tapi kata sifat. Bentuknya berupa kata kerja, fungsinya sebagai kata sifat. Yang ketiga, adverb bisa menerangkan adverb yang lain. Misalnya, she speak very eloquently. Ada very sama eloquently. Kemudian ada he is very well. Jadi he is very well, very merupakan adverb, well juga adverb. Ya. Sehingga adverb itu bisa menerangkan, kalau tidak verb, adjektif dan adverb. Tidak pernah adverb menerangkan kata selain yang tiga itu. Misalnya menerangkan noun. Untuk adverb dan adjektif ini, ada yang kadang-kadang bentuknya adjektif tapi dalam bentuk li yang menyerupai adverb. Misalnya kata friendly atau kata costly. Nah, itu tidak banyak, hanya beberapa saja. Bisa teman-teman cari di Google nanti kata sifat yang bentuknya menggunakan li. Nah, karena tidak banyak, jadi bisa dipahami dan bisa dicari. Dan karena kata sifat, maka posisinya dan fungsinya sama seperti kata sifat pada umumnya, yaitu menerangkan kata benda. Jangan khawatir, itu tidak banyak, bisa teman-teman cari di Google. So, good luck with your TOEFL.